Terima kasih untuk kehadiran Anda di vlog saya, channel YouTube saya ini. Hari ini saya mengajak Anda untuk belajar bersama tentang bawang putih tunggal dan madu yang dimanfaatkan khusus untuk pria. Jadi ceritanya saya sedang mulai belajar tentang herbal, terutama herbal-herbal yang tersedia di dapur rumah kita. Ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan saya pada saat saya mulai pertama kali membaca-baca tentang bawang putih tunggal ini. Hal yang pertama adalah apakah bawang putih tunggal ini sama dengan bawang putih biasa itu? Maksudnya itu bawang putih tunggal adalah termasuk dalam golongan bawang putih atau itu tanaman yang lain? Lalu kategorial madu itu yang seperti apa? Lalu manfaatnya, apakah secara khusus bawang putih tunggal ini memiliki manfaat yang khusus untuk pria? Lalu madu juga, apakah secara khusus memiliki manfaat untuk pria? Kemudian cara konsumsinya, cara konsumsi yang baik. Yang terakhir adalah kontraindikasi. Jadi apakah bawang putih ini, bawang putih tunggal terutama, memiliki sifat kontraindikasi atau bahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Juga madu. Apakah madu juga memiliki kontraindikasi jika dikonsumsi secara berlebihan? Baik, kita lanjutkan. Pembahasan yang pertama adalah tentang bawang putih tunggal atau biasa juga disebut sebagai bawang lanang. Apakah bawang ini sama dengan bawang putih biasa atau tidak? Kalau kita mencoba menggoogle nama Latin bawang putih tunggal, menurut Google adalah Allium sativum solo garlic. Jadi Allium sativum di dalam kurung ada solo garlic atau bawang tunggal solo. Berdasarkan laman Wikipedia, solo garlic adalah bagian atau tipe dari Allium sativum. Jadi bawang putih itu adalah Allium sativum dan solo garlic dianggap sebagai bagiannya. Lalu ada sebuah laman yang diterbitkan oleh Universitas Brawijaya. Disebutkan juga bahwa sebenarnya bawang putih tunggal termasuk spesies bawang putih biasa. Namun terganggu pertumbuhannya karena faktor kondisi ekstrim. Kemudian ada sebuah skripsi yang diterbitkan jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi mereka memiliki hipotesis sementara bahwa bawang lanang atau bawang putih tunggal terbentuk karena kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Selanjutnya di skripsi tersebut juga ada suatu pernyataan yang menurut saya menarik. Disebutkan bahwa bawang ini juga diduga terbentuk pada kondisi lingkungan atau ekologi yang kurang cocok untuk bawang putih tumbuh. Sehingga pertumbuhannya tidak sempurna
dan hanya menghasilkan satu umbi saja. Dan umbi bawang lanang ini ukurannya lebih kecil daripada bawang putih biasa. Sebuah skripsi yang diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menyebutkan bahwa bawang lanang atau bawang putih tunggal terbentuk akibat pengaruh lingkungan. Karena lingkungan penanaman yang tidak mendukung pertumbuhan tanaman bawang, menyebabkan tanaman bawang putih tunggal hanya berkembang dalam satu tunas saja, yaitu tunas utama. Tunas utama ini tumbuh dominan, merajai pertumbuhan tanaman. Tunas utama ini menekan pertumbuhan tunas-tunas lain yang merupakan bakal siung-siung lainnya, sehingga terbentuk siung tunggal yang utuh. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa bawang putih tunggal sesungguhnya adalah bawang putih biasa yang pertumbuhannya tidak normal karena situasi alam yang tidak menguntungkan atau tidak mendukung pertumbuhan dari bawang putih tersebut. Sekarang kita mencoba untuk belajar tentang madu. Kita akan membahas hal-hal pokok saja yang berkaitan dengan madu ini. Tidak detail sekali karena sejujurnya saya bukan ahli madu. Saya hanya berusaha mencari informasi dari situs-situs yang terverifikasi atau yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Ada sebuah jurnal penelitian yang diterbitkan oleh jurusan kimia FMIPA Universitas Udayana yang menyebutkan bahwa madu adalah cairan manis. Yang pertama adalah cairan manis yang berasal dari nektar tanaman yang diproses oleh lebah pekerja menjadi madu dan tersimpan dalam sel-sel sarang lebah. Jadi ada syaratnya. Cairan manis berasal dari nektar tanaman, diproses oleh lebah pekerja, ini yang kedua, lalu disimpan dalam sel sarang lebah. Yang ketiga. Kemudian ada sebuah jurnal penelitian yang diterbitkan oleh bagian kimia kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti mengatakan bahwa madu adalah nektar atau eksudat gula dari tanaman. Ini syaratnya. Nektar atau eksudat gula dari tanaman yang dikumpulkan oleh lebah, diolah dan disimpan dalam sarang lebah. Kalau di sini memakai lebahnya Apis mellifera atau lebah madu Australia, kalau orang biasa menyebutnya. Jadi, sesuatu yang manis, cairan manis, bisa nektar atau eksudat gula dari tanaman. Harus dari tanaman. Yang dikumpulkan oleh lebah madu, diolah, artinya mungkin masuk ke dalam perut dari lebah madu, atau di dalam kantung, di dalam tubuhnya lebah, dan kemudian dikeluarkan dan disimpan di dalam sarang lebah. Kemudian saya juga menemukan sebuah laman yang diterbitkan oleh FDA. FDA ini semacam BPOM-nya Amerika Serikat, ya, yang mengatakan begini,
bahwa madu adalah zat kental, manis seperti sirup, yang dibuat oleh lebah sebagai makanan. Terbuat dari nektar tanaman atau sekresi bagian tanaman yang hidup dan disimpan dalam sarang madu atau sarang lebah. Selanjutnya kita bisa membaca di Ensiklopedia Britannica yang mengatakan madu adalah makanan cair kental, manis, berwarna keemasan, gelap, diproduksi di kantung madu berbagai lebah dari nektar bunga. Nah ini poinnya, dari nektar bunga. Kemudian dari jurusan kimia FMIPA Universitas Udayana menyebutkan madu adalah cairan manis yang berasal dari nektar tanaman yang diproses oleh lebah menjadi madu dan tersimpan dalam sel-sel sarang lebah. Jadi tentang madu ini kesimpulannya kira-kira mudahnya seperti ini. Asalnya dari cairan tanaman yang manis, bisa dari nektar atau bisa dari cairan-cairan yang lain yang dari tanaman hidup. Diambil oleh lebah, diolah di dalam perutnya, kemudian disimpan di sarang lebah atau di sel-sel itu, sel-sel sarang lebah. Itu menurut saya sesuai dengan definisi-definisi yang sudah kita baca, itu yang disebut madu. Nah, lalu begini, kalau musim tidak ada bunga, kemudian lebahnya dikasih makan cairan gula, apakah hasilnya akan menjadi madu juga? Saya tidak ingin terlalu berpolemik dengan hal ini ya, tapi saya akan berpanduan dari definisi-definisi yang sudah kita baca bahwa madu itu asalnya dari nektar atau eksudat manis tumbuhan yang hidup, jadi bukan dari air gula. Nektar atau cairan manis yang lain atau eksudat manis yang lain dari tanaman yang hidup yang diolah oleh lebah dan disimpan di dalam sarang lebah. Menurut saya itu adalah madu. Ya, selanjutnya kita akan mencari tahu apakah bawang putih tunggal atau bawang putih biasa memiliki manfaat khusus untuk kejantanan pria. Kita bisa menemukan dari salah satu lamannya National Institute of Health. Ini semacam lembaga penelitian di bawah Departemen Kesehatan Amerika yang menyebutkan bahwa fungsi anti kelelahan pada bawang putih mungkin terkait erat dengan banyak efek biologis dan farmakologis yang menguntungkan. Dalam penelitian pada hewan, bawang putih telah terbukti meningkatkan daya tahan saat beraktivitas. Yang kedua, saya cuplik dari readerdigest.ca yang menyebutkan bahwa
bawang putih merangsang dan melancarkan peredaran darah menuju organ seksual pria dan wanita. Dengan informasi ini, saya hanya bisa menduga saja. Pada dasarnya bawang putih memiliki efek yang bagus untuk peredaran darah, baik untuk melenturkan pembuluh darah, lalu mengeluarkan darah juga. Dari sini karena peredaran darahnya lancar, maka kebutuhan akan oksigen dan zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh akan lancar juga. Dan saya menduga, masih dugaan saja, karena ternyata penelitian yang menghubungkan antara bawang putih atau bawang putih tunggal dengan kejantanan pria ini tidak ada atau belum ada yang meneliti secara khusus tentang hal itu. Jadi kita hanya bisa menduga saja dengan kondisi bahwa bawang putih bisa memperlancar peredaran darah sehingga kecukupan akan oksigen dan makanan tercukupi, sehingga stamina tubuh akan menjadi lebih baik. Kemudian hal selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah apakah madu memiliki manfaat khusus untuk kejantanan pria. Ada satu pernyataan menarik yang saya ambil dari menshealth.com yang menyatakan bahwa madu kaya akan vitamin B yang dibutuhkan untuk produksi testosteron dan ada kandungan fruktosa yang membantu stamina dan memberikan pelepasan energi yang lambat dan mantap. Lalu ada satu laman dari sebuah situs yang saya ambil juga yang menyatakan bahwa madu juga meningkatkan nitrik oksid dalam darah yang berguna untuk menjaga sistem kardiovaskular tetap baik dan menjadikan tubuh prima serta merangsang ereksi. Sistem kardiovaskular adalah sistem jantung dan pembuluh darah. Jadi dari informasi singkat di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum madu memiliki manfaat yang baik untuk pria. Ngopi dulu ya, sambil membaca materi. Selanjutnya saran penyajian atau konsumsi bawang putih tunggal plus madu yang dipakai untuk kejantanan pria. Saya menyarankan untuk mengkonsumsi bawang putih, baik bawang putih biasa ataupun bawang putih tunggal, jika Anda ingin memanfaatkan efek obatnya, maka saya menyarankan dalam kondisi segar. Satu hari cukup 1 siung saja, 1 bawang putih atau bawang putih tunggal dikeprek atau dicacah halus, atau diulek, dibuat halus intinya. Tambahkan 1-2 sendok makan madu, lalu dikonsumsi. Dosis ini bisa dikonsumsi di pagi hari atau di sore hari.
Jangan terlalu banyak bawangnya, karena bawang memiliki efek mengencerkan darah dan menurunkan tensi. Jadi jangan terlalu banyak. Baik, sekarang saya ingin membahas tentang kontraindikasi atau apa ya? Peringatan, jangan mengkonsumsi terlalu banyak. Kira-kira begitu. Efek samping terlalu banyak konsumsi bawang putih disebutkan bisa membuat darah terlalu encer dan bisa menyebabkan pendarahan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada konsumsi madu yang terlalu banyak, yang harus diwaspadai adalah bagi Anda penderita diabetes, karena madu bisa meningkatkan kadar gula darah bagi penderita diabetes. Juga bagi Anda yang alergi atau peka terhadap serbuk bunga, madu bisa menimbulkan atau bisa memicu alergi. Jadi dalam konsumsinya harus tetap waspada. Baik, semua teman-teman, begitu ulasan saya, bahan belajar saya tentang bawang putih tunggal plus madu untuk pria. Semoga berguna. Semua link bahan bacaan saya sertakan di deskripsi. Jadi Anda bisa cek bahan-bahan yang saya pakai untuk belajar di bagian deskripsi. Semoga vlog ini berguna. Silahkan Anda subscribe, like, komen. Bisa juga silahkan mohon di-share sehingga bisa berguna bagi orang lain. Tetap sehat di masa pandemi, patuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, bawa selalu hand sanitizer atau pencuci tangan sendiri, tetap jaga jarak, dan tetap sehat, tetap bahagia.